Sakina yang telah menyerah terhadap Junyeon mengakui bahwa dia adalah ras iblis. Saat Junyeon tampak bingung, Nano menjelaskan dalam otak Junyeon. Iblis adalah makhluk simbolis yang muncul dalam legenda dan dongeng. Ini adalah eksistensi yang bisa diartikan baik atau bisa juga jahat dan bertentangan dengan makhluk seperti malaikat. Kadang-kadang dalam agama Kristen atau Katolik itu disebut iblis, dan di beberapa agama lain itu disebut yokai. Mata Junyeon bergetar saat semua informasi tentang iblis ditransfer ke dalam otaknya. Iblis yang dikenal orang pada umumnya sama dengan iblis dalam dongeng. Dikatakan bahwa mereka sering tinggal di Devildom, dunia iblis atau neraka, karena mereka menipu orang dan mengendalikan jiwa mereka. Tapi hal yang tidak dapat dimengerti Junyeon di sini adalah Sakina mengatakan dia berasal dari sebuah planet. Manusia di zaman ini sangat ingin memblokir setiap kemunculan gerbang. Jadi mereka tidak tahu jika ada dunia lain yang tidak dikenal di luar gerbang. Dan wanita ini baru saja menyebutkan sebuah planet. Nano, apakah yang dimaksud planet tempat dia berasal adalah planet yang mirip seperti tempat kita tinggali sekarang? Benar, Tuan. Junyeon selalu dikejutkan oleh banyak hal saat melihat informasi yang dikirimkan Nano kepadanya. Jadi ada planet lain yang terhubung dengan gate yang bermunculan. Tapi itu semua belum dapat dipastikan, Tuan. Apakah informasi itu belum ada di zamanmu? Sistem informasi tentang itu terkunci. Nano memiliki beberapa keterbatasan. Ini dilakukan untuk mencegah membocornya sejarah. Walau subuh waktu tempat Junyeon berada kini berubah, tapi Junyeon tidak dapat berbuat apa-apa. Junyeon biasanya tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Tetapi setelah datang ke era modern, dia akhirnya bertanya-tanya tentang subuh waktu dan sejarah. Lalu Junyeon menatap Sakina yang sedang berada di hadapannya. Listrik masih sesekali muncul dalam tubuhnya. Wanita itu gemetar saat listrik bermunculan. Junyeon telah mengeluarkan setengah pedang yang tertancap di tubuhnya. Itu untuk membuatnya merasa nyaman. Hei, Sakina. Iya, Tuan. Apa tujuanmu datang ke planet kami? Apakah kau kesini untuk membantai manusia dan menaklukkan umat manusia? Mengapa kau meninggalkan planetmu dan datang ke sini? Junyeon berpikiran bahwa merekalah penyebab kemunculan gerbang di mana-mana. Itu semua karena makhluk di hadapannya ini tidak seperti monster lainnya yang datang lewat gerbang. Dia memiliki kemampuan intelektual dan kemampuan bertarungnya kuat. Namun, ternyata dugaan Junyeon salah. Atas semua pertanyaan Junyeon itu, Sakina menjelaskan dengan tatapan serius. Gerbang-gerbang lain yang bermunculan di bumi bukan semuanya milik bangsa kami. Lalu, sebelum kami datang, bumi sudah terbuka. Jika bangsa kami ingin menaklukkan bumi, kami akan datang sebagai kelompok, bukan sebagai individu. Sakina mengatakan bangsa kami. Ini berarti ada banyak makhluk yang seperti dirinya. Ini artinya mereka juga punya peradaban. Lalu, mengapa kau menyerang manusia? Itu karena bukan aku yang memulai duluan. Ketika gerbang terbuka dan aku muncul, manusia sudah menyerangku. Pada saat aku menginjakkan kakiku di bumi, aku sendiri tidak mengerti mengapa mereka memusuhiku. Para tentara manusia langsung menyerangku. Kejadian ini memang manusiawi. Sikap manusia yang menganggap segala sesuatu yang keluar dari gate adalah entitas yang berbahaya.
Yang artinya tidak ada niat mereka untuk melakukan percakapan secara damai. Walaupun jika manusia ingin berbicara, manusia akan menekan monster itu terlebih dahulu, lalu kemudian berbicara. Tapi bukankah sejak awal wanita ini memperlakukan manusia sebagai makhluk yang tidak penting? Jadi maksudmu, kau tidak akan menyerang kami jika kau tidak diserang duluan? Tentang itu, aku tidak dapat memastikan. Mengapa? Sakina mencoba menjelaskan sehati-hati mungkin. Itu karena darah dan daging ras lain adalah nutrisi yang baik untuk bangsa kami. Apa? Bagaimanapun, iblis diciptakan untuk menyakiti manusia. Itu adalah ras yang menganggap manusia sebagai mangsa. Bangsa kami terus bertarung dan makan untuk tumbuh lebih kuat. Mereka yang lemah adalah makanan bagi kami. Kami akan selalu bertambah kuat jika kami telah memakan yang kami kalahkan. Peradaban mereka sama sekali berbeda dari dunia yang ditinggali manusia. Jika banyak makhluk seperti ini datang ke bumi, manusia akan berada dalam bahaya. Lalu, apakah kau juga memangsa makhluk yang lemah dari bangsamu sendiri? Tidak. Memangsa bangsa sendiri dilarang oleh hukum kami. Jadi, yang menang hanya mendominasi yang kalah. Sakina menjelaskan lebih banyak. Dia mengatakan bahwa bangsa iblis lebih sedikit jumlahnya. Banyak ras lain yang hidup di planetnya. Dan jumlah total populasi iblis kurang dari 100.000. Berbeda sekali dengan jumlah populasi manusia. Meskipun populasi manusia telah berkurang setelah kemunculan gate di mana-mana, tapi jumlah populasi manusia masih mendekati 3,5 miliar. Oleh karena itu, untuk melestarikan bangsa mereka, mereka membuat peraturan tersebut. Lalu, apa tujuan sebenarnya kau datang ke sini? Jun Yeun masih penasaran mengapa dia menyeberangi portal dan datang ke bumi. Aku datang ke bumi untuk mencari dan menemukan pengkhianat atas pemberontakan. Ini adalah perintah dari rajaku. Pengkhianat? Pemberontak? Iya, kami tidak akan memaafkan dan harus menghukum pemberontakan. Maksudmu, semua bangsamu diwajibkan setia kepada rajamu? Bukan begitu juga. Kami hanya mengikuti yang kuat. Jika ada yang mampu mengalahkan raja kami, maka dia akan menjadi raja yang baru. Yang kuat, yang berkuasa, dan apa yang membuat bangsa mereka sangat kuat adalah harga diri. Jadi, raja adalah yang terkuat. Iya, ribuan count sepertiku, bahkan tidak dapat menyentuh rambut raja. Itu adalah pengakuan yang menakjubkan. Dalam perbandingan level, kekuatan Sakina setara dengan pendekar Murim berlevel Supreme Master. Apalagi dia memiliki kemampuan membuat tubuhnya menjadi transparan. Dan kemampuan setiap iblis berbeda-beda. Membuat tubuhnya menjadi transparan adalah kemampuan khusus milik Sakina. Menghadapi makhluk dengan kemampuan seperti Sakina ini saja sudah sangat merepotkan. Apakah gelarmu adalah gelar umum di bangsamu? Benar, ada 1000 count sepertiku, 100 marquis di atas kami, 10 duke, dan 3 grand duke di bawah raja. Luar biasa. Jun Yeun benar-benar terkejut. Jadi ada 114 makhluk yang lebih kuat darinya. Jika mereka membuat pasukan dan menyerang bumi, bumi pasti akan segera binasa. Lalu Sakina, peringkat berapa kau di antara mereka yang memegang gelar Count?
Peringkat 3. Peringkat 3? 3 dari 1000. Itu pencapaian yang sangat bagus. Mungkin kemampuan menjadi transparannya ini adalah alasannya. Tiba-tiba Junyeon ingin tahu tentang sesuatu. Menurutmu, berapa levelku jika dibandingkan dengan mereka? Anda... Sakina berpikir sejenak. Di dalam kepalanya dia membandingkannya dengan iblis tingkat gelar. Dan kemudian dia berkata, sepertinya Anda berada di 10 marquis teratas dari 100. Hanya marquis? Junyeon kaget, alisnya terangkat. Dia tidak menunjukkan padanya kekuatan penuhnya. Tapi meskipun begitu, dia pikir dia akan menjadi duke atau bahkan lebih tinggi. Tapi dia hanya berlevel marquis. Aku jadi semakin penasaran tentang hal ini. Selama ini Junyeon belum pernah bertemu musuh yang layak selain Dewa Pedang. Dan dia juga merasa bahwa dia harus tumbuh lebih kuat lagi. Sebenarnya Sakina sampai saat ini masih berpikir, dia masih memikirkan level berapa Junyeon sebenarnya. Aku tahu manusia ini belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Mungkin peringkatnya lebih tinggi dari marquis. Sakina tertarik dan semakin penasaran akan Junyeon. Lalu Junyeon bertanya padanya lagi. Jika kau sudah menangkap sang pengkhianat, lalu kau akan membawanya, setelah itu kau akan datang ke bumi lagi. Iya, jika raja memerintahkannya, kami akan datang kembali ke bumi. Jika raja mereka ingin menyerang bumi, mereka akan kembali. Ini merepotkan. Namun, fakta bahwa situasi seperti itu tidak terjadi berarti iblis tidak tertarik pada manusia. Apakah pengkhianat itu juga iblis bergelar? Iya. Apa gelarnya? Saat dia berkhianat, dia berada di tingkat baron. Tapi aku tidak dapat memastikan berada di tingkat apa dia sekarang. Mengapa? Karena dia memakan bangsanya sendiri. Kemarahan terlihat dalam tatapan mata Sakina. Itu adalah dosa terburuk, memakan bangsa sendiri. Itu adalah sebab dia dikatakan sebagai seorang pengkhianat. Dia melanggar hukum dan memakan bangsanya sendiri. Jadi dia pantas disebut pengkhianat. Jadi apa yang dimaksud Sakina tentang dia mengatakan dia tidak bisa mengetahui level pengkhianat itu saat ini karena dia memakan bangsanya sendiri? Setiap kali dia memakan bangsanya sendiri, kekuatannya akan bertambah. Sakina tidak tahu sudah berapa yang dia makan. Lalu, Sakina menjelaskan kepada Junyeon, jika bangsa kami dimakan, maka semua kekuatannya akan terserap. Menyerap kekuatan? Iya, itu disebut membangun kekuatan melalui predasi. Itu lebih efektif jika dilakukan dalam klan yang sama untuk beberapa ras. Memakan iblis artinya mentransferkan kekuatannya sebanyak 100%. Ini benar-benar sebuah godaan yang besar bagi iblis untuk ingin tumbuh kuat. Tidak ada cara lain yang mudah untuk tumbuh lebih kuat selain memakan bangsanya sendiri. Bangsa mereka mengetahui hal ini, itu sebabnya ini dilarang. Iblis yang memangsa bangsanya sendiri tidak akan pernah bisa menahan godaan. Kami memang memuja yang kuat, tapi kami tidak akan pernah mengakui mereka yang kuat dengan cara seperti itu. Jadi, mengapa Sakina datang ke bumi adalah untuk menangkap pengkhianat itu. Tapi,
dia tidak dapat menebak kekuatan sang pengkhianat sekarang karena dia telah memakan banyak bangsanya yang datang ke sini. Jika tidak segera ditangani, tingkat resikonya akan meningkat. Seperti yang Sakinah katakan, pengkhianat itu akan terus menjadi lebih kuat. Lalu bagaimana cara menangkapnya jika dia terus bersembunyi? Aku bisa merasakan aura bangsa iblis. Sakinah bisa merasakan aura bangsa iblis. Jika pengkhianat itu segera ditangani, maka iblis tidak punya alasan lagi untuk datang ke bumi. Lalu Sakinah bertanya pada Chun Ye-won tanpa rasa takut. Lalu, sekarang, apa yang ingin kau lakukan terhadapku? Chun Ye-won meyakinkan Sakinah bahwa dia tidak akan membunuhnya dan akan membuatnya menjadi budak. Kau akan kujadikan sekretarisku. Sekretaris? Sakinah tidak tahu arti kata sekretaris. Jadi dia bingung saat mendengar kata itu. Lalu Chun Ye-won menjelaskan. Mungkin jika dalam bahasa bangsamu, sekretaris itu mirip dengan budak. Saat mendengar hal itu, wajah Sakinah menjadi cerah dan dia berteriak. Saya, Sakinah, siap melayani Tuan. Setelah mendapatkan gatekeeper peringkat SS, Chun Ye-won memiliki iblis bergelar sebagai sekretaris sekarang. Scan berganti ke ruang pertemuan grup Yongchun. Suasana di sana seharusnya bahagia karena mereka telah mendapatkan pendekar murim di kota Jinan menjadi bawahan sekte iblis. Tapi suasana di sana suram. Penyebabnya adalah karena Hwan Myung-oh menerima pesan. Ada juga gambar seorang lelaki mengenakan kacamata hitam mencabut pedang di depan bunker. Hwan Myung-oh terlihat geram. Dia menghancurkan pegangan kursi yang didudukinya. Dia terus mencoba menghubungi anaknya, Hwan Xia. Tapi telepon Hwan Xia tidak dapat dihubungi dan sinyalnya tidak dapat dilacak. Direktur Hwan, tenanglah. Hang Yurin mencoba menghiburnya. Namun bukannya menghiburnya, malah dia berteriak kepada Hang Yurin. Aku tidak tahu di mana keberadaan putriku. Bagaimana aku bisa tenang? Foto gambar yang diterima oleh Hwang Myung-oh adalah foto Right Guardian. Right Guardian Sub Hyung. Dia terkenal sebagai penculik terbaik. Dan juga dia adalah saingan Hwang Myung-oh. Jadi Red Guardian juga bergabung dengan mereka. Ini adalah masalah besar jika satu dari 3 Guardian memilih fraksi Cheon Yu-seong. Sejauh yang mereka tahu, Seop Hyung fokus untuk menemukan penjara rahasia tempat Lord Cheon Woo-jin ditahan. Tapi dengan kenyataan ini membuktikan bahwa Right Guardian telah bergabung dengan fraksi Cheon Yu-seong. Hwan Myung-oh bangkit dari kursi dan membungkuk kepada ketua Cheon Yu-sang. Ketua, kali ini aku harus pergi ke sana. Aku tidak bisa menyelesaikan hanya dengan mengirim seseorang ke sana. Tenanglah, Direktur Hwan. Kau juga harus waspada. Bisa jadi ini semua adalah jebakan. Dalam suasana tegang, tiba-tiba ada yang masuk ke ruangan itu. Tiba-tiba 2 orang muncul lewat jendela. Lalu semua orang yang berada di ruangan segera berdiri dan menyapa. Salam Tuan Ma. Mereka berdua yang baru datang adalah Chun Ye-won dan Sakinah. Orang-orang dalam ruangan bingung. Siapa wanita telanjang berambut ungu yang bersama Chun Ma ini? Melihat ketelanjangan Sakinah,
Wajah para lelaki di ruangan itu memerah. Pasti Johnny mereka bangun. Ya, disinilah markas kita. Ngomong-ngomong, kemampuanmu cukup berguna juga. Iya, terima kasih, Tuan. Atas pujian Chun Ye-won, Sakina menganggukkan kepalanya. Dia tidak hanya bisa mengkamuflase tubuhnya, tapi dia juga bisa mengajak siapapun yang menyentuh tubuhnya. Jadi mereka masuk ke ruangan itu dengan menembus dinding dengan menggunakan kemampuan Sakina. Wakil Ketua, Yu So-hwa bergegas menuju Chun Ye-won saat dia sedang berada di ruangannya dan mendekati Chun Ye-won. Karena Yu So-hwa adalah sekretarisnya, dia harus mengambil peran mengatur pertemuan atas nama Chun Ye-won. Merasa tidak mengenali wanita yang diajak Chun Ye-won, Yu So-hwa bertanya padanya. Wakil Ketua, siapa wanita itu? Lalu Chun Ye-won menjawabnya. Dia adalah sekretaris keduaku. Seperti halnya Yu So-hwa yang penasaran, Sakina juga penasaran. Siapa Yu So-hwa ini? Sakina menatap Yu So-hwa dengan tatapan aneh. Yu So-hwa risih dengan tatapan itu. Lalu dia berkata, "Hei, sekretaris kedua, mengapa kau menatapku seperti itu?" Sakina tersenyum pada Yu So-hwa yang tidak senang dan berkata, "Hei, kau, manusia jalang berdada besar. Aku suka pakaian yang kau kenakan itu. Cepat, lepaskan."